Tuhan, mari kita satukan hati, kita berdoa. Haleluya. Bapa di surga, sungguh kami mengucap syukur Tuhan pada hari ini Tuhan. Kami ada Bapa sampai dengan hari ini bukan karena kuat dan gagah kami Tuhan, tapi itu semua karena kasih-Mu Tuhan. Kami bersyukur Bapa untuk kasih karunia anugerah keselamatan yang Kau berikan kepada kami Bapa. Ajari kami Tuhan supaya dalam segala sesuatu Tuhan kami senantiasa mengucap syukur Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus untuk hari ini Tuhan, untuk segala kasih setia-Mu yang Kau berikan kepada kami Tuhan. Terpujilah nama-Mu Allah Abraham, Allah Isa, Allah Israel. Termulialah nama-Mu Tuhan dari dulu sekarang sampai dengan selama-lamanya. Engkau Allah yang ajaib, Allah yang luar biasa Bapa. Engkau Allah yang ajaib, yang dahsyat, yang luar biasa dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur Tuhan karena Kau lebih daripada segalanya. Bahkan kami percaya Tuhan Kau lebih besar dari permasalahan kami. Karena kami percaya Tuhan, apapun yang kami hadapi Tuhan, kami senantiasa kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Karena kami percaya Tuhan Engkau Allah yang dahsyat dan yang luar biasa Bapa. Terpujilah nama-Mu Tuhan dari dulu sekarang sampai selama-lamanya Tuhan. Kau kiranya memberkati Tuhan ibadah menara doa pada hari ini Tuhan. Biarlah Tuhan kami mengundang hadirat-Mu, kuasa-Mu mengalir di tempat ini Tuhan. Yang melawat setiap kami pribadi lepas pribadi Tuhan. Sehingga kami Tuhan Yesus mengalami zaman dan lawatan-Mu Tuhan. Sehingga setiap kami Tuhan mengalami lawatan-Mu pribadi lepas pribadi Bapa. Dan kami Tuhan mengalami perkenanan-Mu Tuhan. Karena itulah yang terutama dalam diri kami Tuhan. Sehingga ibadah kami Tuhan bukan ibadah yang rutinitas Tuhan. Tapi ibadah yang mengandung janji baik untuk kehidupan sekarang maupun untuk kehidupan yang akan datang. Kami datang ke hadirat-Mu Tuhan dengan hati yang tulus Bapa. Dan kami percaya Bapa di saat kami memuji, memuliakan, meninggikan Engkau Tuhan. Dengan segenap hati kami Tuhan yang terdalam Bapa. Maka biarlah semuanya itu untuk kemuliaan bagi nama-Mu Tuhan. Dan kami yakin percaya Tuhan. Kami yakin percaya Bapa di saat pujian penyembahan dinaikkan Tuhan. Hadirat-Mu turun, kuasa mujizat-Mu hadir di tempat ini Tuhan. Dan setiap umat-Mu pada hari ini Tuhan mengalami lawatan-Mu, mengalami kelepasan Bapa. Yang lemah dikuatkan, yang berbeban berat dan yang terikat dilepaskan, yang sakit disembuhkan, yang berkekurangan Kau cukupkan Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Kau kira juga memberkati hamba-hamba-Mu Tuhan yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan. Bapak PDM Ambar dan juga Ibu Tuhan, Kau urapi secara khusus Tuhan. Kau berikan hikmat marifat yang luar biasa Tuhan. Sehingga Bapa di saat firman disampaikan Tuhan, kami semuanya Tuhan membuka hati kami Tuhan. Menjadikan hati kami menjadi hati yang subur, yang siap ditaburi oleh kebenaran firman-Mu Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Dan semuanya kami Tuhan menjadi pelaku-pelaku firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Bapa. Kau berkati setiap kami Tuhan dengan segenap hati kami melayani Engkau Bapa. Di tempat ini Tuhan, baik itu WL Singer, Tuhan pemain musik, multimedia, soundman, semuanya Bapak. Semuanya Kau lawat Bapak. Dan semuanya itu untuk pujian, hormat, kemuliaan bagi nama-Mu Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami serahkan ibadah ini Tuhan Yesus dari awal, pertengahan sampai dengan akhir. Hanya di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus. Kita semua yang percaya sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Puji nama Tuhan. Terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu di sepanjang hidup kami. Saat ini kami anak-anak-Mu datang Tuhan Yesus untuk menyembah-Mu Tuhan. Terima kasih sampai saat ini kami masih ada, itu semua karena anugerah dan kasih setia-Mu. Oleh karena itu Tuhan, kami mau tinggal dan diam di dalam hadirat-Mu Yesus. Haleluya. Perhatikanlah bunga bakung di ladang, Tuhan hiasi tanpa bekerja. Apalagi kita orang percaya, Tuhan pelihara, Tuhan cukupkan. Perhatikan burung-burung di udara, Tuhan beri makan tanpa bekerja. Apalagi kita kesayangannya, Tuhan pelihara,
Tuhan sediakan saat kau perlu, Tuhan tahu saat kau minta, Tuhan dengar saat percaya, Tuhan bekerja. Saat menangis Tuhan tahu, saat berdoa Tuhan dengar, saat bersyukur Tuhan berkati. Mari sama-sama kita katakan, perhatikanlah bunga bakung. Perhatikanlah bunga bakung di ladang, Tuhan hiasi tanpa bekerja. Apalagi kita orang percaya, Tuhan pelihara, Tuhan cukupkan. Perhatikan burung-burung di udara, Tuhan beri makan tanpa bekerja. Apalagi kita kesayangannya, Tuhan pelihara, Tuhan sediakan. Saat kau perlu, Tuhan tahu, saat kau minta, Tuhan dengar, saat percaya, Tuhan bekerja. Saat menangis Tuhan tahu, saat berdoa Tuhan dengar, saat bersyukur Tuhan berkati. Saat kau perlu, Tuhan tahu, saat kau minta, Tuhan dengar, saat percaya, Tuhan bekerja. Saat menangis Tuhan tahu, saat berdoa Tuhan dengar, saat bersyukur Tuhan berkati. Katakan, kau Tuhan lebih dari cukup. Kau Tuhan lebih dari cukup. Kasih-Mu Tuhan, Engkau Tuhan lebih dari kata janji-Mu pasti terjadi. Saat kau perlu, Tuhan tahu, saat kau minta, Tuhan dengar, saat percaya, Tuhan bekerja. Saat menangis Tuhan tahu, saat berdoa Tuhan dengar, saat bersyukur Tuhan berkati. Saat kau perlu, Tuhan tahu, saat kau minta, Tuhan dengar, saat percaya, Tuhan bekerja. Saat menangis Tuhan tahu, saat berdoa Tuhan dengar, saat
setiap apa yang kami perlukan. Engkau Allah Jehovah Jireh, Engkau Allah segalanya. Haleluya. Ya Allah, masyarakat kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur buat segala apa yang Kau perbuat di hidup kami. Terima kasih Bapa, tak habis-habisnya kami bersyukur, sebab Kau Bapa yang baik, Kau Bapa yang ajaib. Terima kasih Yesus. Sebab Engkau adalah jalan kebenaran bagi hidup kami Tuhan. Engkau yang terlebih dahulu sudah menyelamatkan kami. Engkau memberikan kami hidup dan keselamatan. Dan Engkau juga terus setia memberikan kami pengharapan yang baru. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya. Dan saat ini kami mau lebih lagi menyembah-Mu Tuhan. Haleluya. Yesus Kau kebenaran yang menyelamatkanku. Engkau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu, ku perlu anugerah-Mu, ku nyatakan janji-Ku kepadamu. Mari sama-sama katakan. Kalau ku hidup bagi-Mu, hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Mataku tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa
Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Sorakan haleluya. Makasih Tuhan, kami naikkan syukur kami hanya bagimu. Yesus Tuhan, Yesus menebus kami, Allah yang mencukupkan setiap biarlah dengan segenap hati kami, segenap jiwa kami Tuhan, yang telah menyembah-Mu, boleh menyenangkan hati-Mu Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau telah menjadikan kekuatan bagi kami. Di saat kami lemah, di saat kami tidak mampu menjalani apa yang menjadi pergumulan kami Tuhan. Tapi kami percaya Engkau akan melepaskan kami dari segala belenggu Tuhan Yesus. Sebab Engkau adalah Tuhan kami yang sanggup melakukan kuasa-Mu yang sungguh dahsyat dan sungguh besar di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau pakai hidup kami lebih sungguh-sungguh lagi untuk menggenapi firman-Mu Tuhan. Sebab itulah yang menjadi bukti kebesaran-Mu bagi setiap kami umat-Mu yang percaya. Yesus Tuhan, hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Engkau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku.
bagi Allah kita. Haleluya. Kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih, kami mengucap syukur Tuhan buat siang hari ini. Betapa Engkau Tuhan begitu baik, kemurahan-Mu terus menyertai kami. Terima kasih buat kasih setia dan penyertaan Tuhan atas hidup kami. Terima kasih untuk segala perkara yang Tuhan kerjakan di dalam hidup kami. Kalau siang hari ini kami mau duduk diam di bawah kaki-Mu Tuhan, mendengarkan Engkau, beracaralah di tengah-tengah kami, beracaralah bagi kami semua. Beri kami telinga yang siap seperti seorang murid, beri kami hati yang siap diajari dan ditegur. Urapi kami pribadi lepas pribadi, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Allah. Roh Kudus mengambil alih sepenuhnya waktu ini. Demi nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Bersama-sama kita boleh katakan amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih. Shalom, selamat pagi bagi kita semua, apa kabar? Saya percaya Tuhan Yesus luar biasa memberkati kita sepanjang minggu ini, amin Bapak Ibu. Kembali kita akan masuk dalam tema yang sama dalam bulan ini, yaitu tentang devoted. Ya, yang artinya adalah pengabdian. Kalau kita sudah mendengar ya kan beberapa waktu dari Bapak Ibu Gembala kita, dari hamba-hamba Tuhan yang sudah menyampaikan di minggu-minggu awal tentang apa itu pengabdian. Gak salah kalau hari ini kita mengulang kembali sambil kita boleh mengingat dan mengerti dengan benar apa sebenarnya devoted itu. Baik, devoted artinya pengabdian berasal dari kata dasar abdi yang diberi awalan peng dan akhiran an. Ya, abdi dalam bahasa Indonesia boleh diartikan sebagai kata hamba atau pesuruh ya. Yang namanya hamba atau pesuruh berarti orang yang disuruh-suruh pastinya ya kan. Namanya hamba adalah, biasanya namanya hamba itu pasti selalu di bawah. Enggak ada hamba yang di atas. Hamba selalu di bawah tuannya. Tuannya di atas, hamba di bawah. Dengan kata lain, pengabdian dari kata dasar abdi ditambah peng tambahan pengabdian menjadi berubah kata dasar abdi hamba menjadi pengabdian menjadi sebuah kata kerja yaitu mengabdikan diri. Nah, itu konteks dari bahasa Indonesianya dulu. Jadi supaya kita sama-sama boleh mengerti bahwasanya pengabdian itu berasal dari kata abdi. Bahwasanya kalau orang yang mau mengabdikan diri pastinya harus memiliki hati hamba. Atau orang yang rela dan siap disuruh-suruh. Amin. Nah Bapak Ibu Saudara, boleh kita simpulkan bahwa pengabdian berarti sebuah tindakan yang ditujukan untuk membantu orang lain, sebuah tindakan yang digunakan untuk dengan tujuan membantu orang lain tanpa adanya tuntutan. Tanpa adanya permintaan imbalan. Sebentar kita baca dulu ayat firman Tuhan, tema kita bulan ini. Nah, supaya kita tahu apa hubungannya ini, kenapa firman Tuhannya dikatakan di sini dalam Ulangan 6 ayat 5. Kita baca bersama-sama Bapak Ibu Saudaraku. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Kemudian kita baca lagi ayat firman Tuhan, tema kita yang berikutnya yaitu Roma 12 ayat 1 sampai dengan 2. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Kita baca dulu sampai di situ, kita kasih koma, kita kembali kepada pengertian tadi tentang mengabdi. Karena pengabdian adalah ditujukan untuk menolong orang lain tanpa pamrih. Maka apa hal-hal sebenarnya sebagai tanda yang dibutuhkan untuk kita boleh mengabdi? Yang pertama, Bapak Ibu Saudaraku, yang pertama ketika kita akan mengabdi sebagai tanda-tanda kita bisa mengabdi, maka yang pertama kita lakukan adalah kita selalu menyediakan waktu
waktu untuk pelayanan atau melayani. Ya, always available katanya bahasa Inggrisnya. Jadi siap sedia setiap saat. Orang yang mengabdikan dirinya akan punya waktu siap sedia. Enggak berkata, aduh hari ini aku enggak ada waktu. Enggak bilang, tunggu waktuku senggang. Tunggu aku punya waktu. Tapi orang yang mengabdikan dirinya akan siap sedia kapan dan saatnya dia dibutuhkan. Karena orang yang mengabdi itu sepenuh hati, sepenuh waktu. Yang kedua, bahwa ketika orang mau mengabdi, maka yang diperlukan adalah bahwa seorang yang mengabdi itu selalu setia kepada panggilannya. Dalam hal apa Bapak Ibu? Dalam hal menyelesaikan tugas. Ketika kita sudah berkata kita akan mengabdi, contoh ya pengabdian masyarakat dulu ya kan. Untuk banyak itu ya mahasiswa atau orang-orang tertentu yang terpanggil ke pedalaman. Misalnya untuk membangun KCK ya, WC itu yang paling banyak ya di pelosok-pelosok sana karena nggak ada KCK. Nah untuk tetap di tempat yang tadi Kak Deborah, poinnya ya. Menyelesaikan tugas. Kadang-kadang ketika kita sampai di satu tempat di mana kita berkata kita mau mengabdi, lahannya ternyata nggak sesuai. Tempatnya ternyata nggak sesuai dengan keinginan kita. Sehingga kita akhirnya keluar dari jalur yang sebenarnya. Sehingga kita meninggalkan pekerjaan yang seharusnya kita selesaikan. Itu dia. Kenapa dikatakan setia kepada panggilannya. Yang kedua menepati janji. Biasanya orang yang mau mengabdi terlebih dahulu dia akan berkata aku berjanji bahwa mulai hari ini aku akan setia. Mulai hari ini aku akan mengerjakan. Mulai hari ini aku akan sungguh-sungguh menghormati. Mulai hari ini aku akan memberikan hidupku, memberikan diriku. Tapi setiap kali ada halangan, setiap kali ada rintangan, setiap kali poin seperti yang poin keempat. Berhenti karena dikecewakan. Lupa sudah berjanji dalam hidupnya untuk sebuah panggilan pengabdian. Yang ketiga dibutuhkan komitmen. Karena komitmen membuat kita bertahan untuk sebuah pengabdian. Pengabdian di pedalaman tidak mudah Bapak Ibu Saudaraku. Pengabdian di pedalaman membutuhkan tantangan yang hebat. Pengabdian di dalam lingkungan masyarakat membutuhkan tantangan. Membutuhkan komitmen untuk setiap tantangan yang kita hadapi. Dan yang keempat, tidak berhenti karena kecewa. Dalam sebuah pengabdian, karena pengabdian tidak menuntut imbalan, maka yang paling cepat muncul adalah rasa kecewa. Kalau orang mengerjakan karena ada upah, maka gak akan mungkin kecewa. Karena dia lihat ada imbalannya. Kalau orang mengerjakan sesuatu, memberikan dirinya, memberikan hidupnya, memberikan waktunya, memberikan pikirannya, memberikan tenaganya, memberikan seluruh aspek hidupnya. Tapi ada imbalannya, maka itu gak akan membuat kecewa. Walaupun pasti ada juga yang kecewa. Nah, pengabdian tidak bisa melihat kepada imbalan. Karena pengabdian itu berbicara tentang pemberian cuma-cuma. Itu makanya dikatakan setia walaupun mengalami kekecewaan. Karena mungkin gak dihargai. Karena mungkin ditolak bahkan. Untuk hal yang baik yang mau kita kerjakan pun kadang banyak yang ditolak. Jadi seringkali kita harus mengerti benar bahwasanya untuk mengabdi kita harus mempersiapkan hal-hal ini. Bahwa kita harus punya waktu yang available. Kita harus punya waktu yang siap sedia. Kita harus siap untuk ditolak. Kita harus punya komitmen. Kita harus siap menepati janji dengan segala apa yang pernah dan ingin kita kerjakan. Baik, kita akan melihat Bapak Ibu contoh nyata yang paling jelas sempurna pengabdian hidupnya. Yaitu pengabdian Tuhan Yesus sendiri. Ini kan ayat firman Tuhan kita tadi kan kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. Artinya konteks pengabdian kita yaitu mengabdi kepada Tuhan. Sebelum kita mengabdi kepada Tuhan kita lihat dulu bagaimana Tuhan Yesus melakukan
sehingga dia mati di kayu salib sampai pada akhir hidupnya. Dia mengabdikan dirinya untuk manusia. Mengosongkan dirinya ketika dia adalah Tuhan. Mengambil rupa seorang hamba. Nah ini, tadi artinya abdi adalah hamba. Suruh. Firman Tuhan berkata, Tuhan mengosongkan dirinya, mengambil rupa seorang hamba untuk menjadi manusia. Karena apa? Karena kita. Bisa saja kan pada waktu Bapa berkata supaya kamu turun ke dunia, menebus umat manusia, dia berkata, aduh kok mesti kali. Selayaknya manusia itu memang harus dihukum. Selayaknya manusia itu ya biarkan aja menerima sakit penyakit. Selayaknya manusia itu memang sudah seharusnya menerima kutuk. Karena apa? Karena kedegilan manusia itu sendiri. Bisa Tuhan berkata seperti itu. Tapi karena sebuah pengabdian, maka Tuhan Yesus mengambil rupa seorang hamba. Sekalipun dia pernah berkata, bagaimana Tuhan, bilakah cawan ini lalu daripadaku? Bilakah cawan ini lalu daripadaku? Artinya apa? Betapa berat yang harus dipikulnya. Betapa berat yang harus dilaluinya. Betapa berat yang harus dilakukannya. Tapi dia melakukannya. Karena sebuah pengabdian yang dinyatakan atas setiap kita. Sempurna adanya. Hingga dia memberikan nyawanya. Kehilangan nyawanya karena kita. Itu adalah sebuah pengabdian yang sempurna sebagai Tuhan bagi manusia. Lalu bagaimana cara kita mengabdikan diri kita kepada Tuhan, Bapak Ibu Saudaraku? Kita baca sekali lagi dalam Ulangan 6 ayat 5 tadi. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, mengasihi Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap kekuatan, itulah perintah Tuhan untuk kita boleh mengabdikan hidup kepadanya. Lalu bagaimana caranya? Yang pertama, mengabdikan diri, mengasihi Tuhan dengan segenap hati. Kalau saya tanya dulu kepada Bapak Ibu Saudara sekarang, di mana hatimu berada? Di mana hatimu Kak Deborah? Gampang untuk berkata, aku mengasihimu Tuhan dengan segenap hatimu, segenap hatiku. Aku mengasihi Tuhan dengan segenap kekuatanku. Aku mengasihi Tuhan dengan segenap jiwaku. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, mengasihi Tuhan ditentukan oleh pengenalan akan Tuhan. Bagaimana kamu mengasihi orang yang tidak kamu kenal? Enggak mungkin. Aku kan udah tahu Tuhan Yesus itu berkorban untukku. Kan katanya, itu ceritanya. Lalu bagaimana yang sesungguhnya mengasihi Tuhan dengan segenap hati? Firman Tuhan berkata, barang siapa melakukan untuk orang yang paling hina ini, sesungguhnya dia sedang mengasihi aku. Bicara tentang hati Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, hal yang paling rentan di dalam tubuh kita. Hal yang paling mudah terkontaminasi. Ketika kita melihat kepada jiwa-jiwa saudara, ketika kita melihat kepada orang lain, ketika kita melihat kepada hal-hal yang mungkin dibutuhkan dengan hati kita ini saudara, bukan dengan perkataan kita. Sebagaimana pengabdian tadi berkata bahwa pengabdian dilakukan oleh sebuah tindakan, bukan perkataan. Maka sebenarnya kita sedang melakukan mengasihi Tuhan dengan segenap hati. Karena itu yang Tuhan kehendaki. Mengasihi dengan hati, mengasihi dengan jiwa. Menjaga hati kita tidak tercamiri. Menjaga hati kita tidak terkontaminasi. Menjaga hati kita kudus. Menjaga hidup kita benar. Itu salah satu bagian mengasihi Tuhan. Dengan hati kita kudus, dengan hati kita tidak tercela, maka kita bisa melihat ke sekeliling kita. Amin, Bapak Ibu. Yang kedua,
Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap kekuatanmu. Kekuatan berhubungan dengan tubuh. Apa kekuatan yang kamu punya saat ini? Mungkin kamu punya kekuatan keuangan, mungkin kamu punya kekuatan tenaga. Lalu mau kemana ditaruh? Berikanlah itu semua. Kemana? Kepada Tuhan. Tuhan gak butuh itu. Tuhan sudah Tuhan yang kaya. Amin. Tuhan bukan Tuhan yang perlu ditolong. Amin. Tapi Tuhan berkata, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan tubuhmu, dengan kekuatanmu. Kekuatan yang kau punya persembahkan untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Itu yang Tuhan mau. Kekuatanmu pergunakan untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Kalau kamu punya tenaga untuk melayani, mengunjungi jiwa-jiwa, itu bagian mengasihi Tuhan. Kalau kamu punya tenaga, punya kekuatan dalam keuangan, kamu persembahkan untuk menolong. Mungkin banyak sekarang orang-orang miskin, banyak sekarang orang terlantar, banyak orang sakit, bahkan banyak orang yang mati gak punya kuburan, saudara. Gak salah dengan kekuatan keuanganmu, bantu. Membantu rumah Tuhan yang memang membutuhkan. Tapi semuanya kerjakan dengan kasih, dengan cinta, dengan mempersembahkan persembahan yang benar. Tidak dengan arogan, tidak dengan rasa, aku bisa, aku mampu, aku lakukan ini. Tidak. Tapi memang benar-benar karena kita berlandaskan mengasihi Tuhan dengan sepenuh hati. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, mengabdi kepada Tuhan Yesus, memberikan kepengabdian kita, hidup kita kepada Tuhan Yesus, gak akan mungkin bisa kita lakukan kalau kita tidak memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan. Tapi orang yang mengalami hubungan intim dengan Tuhan, orang yang sudah mengalami mujizat Tuhan, orang yang sudah mengalami penyertaan Tuhan, orang yang sudah mengalami kesembuhan, orang yang sudah mengalami Tuhan secara pribadi, pasti secara otomatis mengabdikan dirinya kepada Tuhan. Karena yang dipikirkannya tentang bagaimana baiknya Tuhan, bagaimana besarnya Tuhan, bagaimana agungnya Tuhan itu. Bagaimana kita bisa mengabdikan diri kalau kita tidak pernah mengalami hal-hal itu kalau kepada Tuhan. Karena Tuhan bukan seseorang yang butuh diberi. Kalau kita mengabdikan diri kepada masyarakat, mereka layak untuk ditolong, mereka layak untuk diberi. Beda pengabdiannya. Pengabdian kepada Tuhan, mengabdikan diri kepada sesama. Beda konteksnya, ya kan? Ketika kita hidup di dalam sosialita, di dalam dunia sosial, kita melakukan hal-hal yang berkenan di hadapan Tuhan. Hal-hal yang menyenangkan hati Tuhan. Itu salah satu mengasihi Tuhan. Dan itu salah satu wujud pengabdian kita kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku, saya ada satu contoh cerita tentang pengabdian. Seorang raja dan 2 orang pengawalnya. Nah ini dari sisi yang berbeda sebuah pengabdian. Kita sebut saja rajanya namanya siapa ya? Kita sebut namanya Raja Abel lah ya. Raja Abel, lalu pengawalnya kita sebut namanya si kiri dan si kanan. Nah pengawalnya ini adalah 2 sahabat karib yang sangat-sangat akrab. Sangat-sangat kompak. Kemana-mana sama. Sudah sehati sejiwa. Punya kekuatan yang sama. Punya kesaktian yang sama. Punya kesetiaan yang sama. Punya loyalitas yang sama. Punya nilai pengabdian yang sama. Kemana-mana Raja Abel membawa mereka. Karena mereka sudah didapati orang yang setia. Satu ketika Raja Abel punya sebuah pusaka. Pusaka yang harus disimpan di satu tempat sehingga tidak ada orang lain yang bisa mengambilnya. Nah,
Lalu mereka pergi ke satu tempat yang sangat tersembunyi, yang sangat jauh. Lalu raja masuk ke dalam menyimpannya. Ketika dia mau menyimpannya, si kiri disuruh di depan tempat itu, di sebuah goa. Si kanan disuruhnya masuk ke dalam menemaninya untuk menyimpan pusaka tadi. Sampai di dalam ketika pusaka dimasukkan, dia berkata kepada si kanan, "Kanan, aku berpesan kepadamu, kalau nanti pusaka ini tidak boleh satu orang pun mengambilnya, kecuali aku sendiri datang." Yang mendengar si kanan, si kiri gak dengar karena si kiri di depan gua. Kemudian setelah itu dia berkata lagi, "Kanan, aku percayakan kepadamu, kau yang menjaga, tinggallah di sini." Lalu pulanglah Raja Abel bersama dengan si kiri. Berselang beberapa tahun kemudian, raja mengalami satu serangan yang luar biasa hebat. Dan dia ingat bahwa hanya dengan senjata yang disimpannya, pusaka yang disimpannya, dia dapat mempertahankan tahtanya. Lalu dengan cepat dia berkata kepada si kiri, "Kiri, pergilah ke tempat kita menyimpan pusaka dan ambillah pusaka itu. Katakan bahwa aku yang menyuruhnya." Kiri pergi bergegas dengan cepat, lalu bertemu dengan si kanan yang adalah sahabatnya. Mereka pertama berpelukan, mereka saling melepas rindu karena beberapa tahun tidak bertemu. Lalu kanan berkata, "Kiri, kamu ngapain kemari?" "Raja memerintahkanku untuk mengambil pusaka karena masih terjadi serangan dan hanya pusaka itu yang dapat menyelamatkan kerajaan." Apa yang terjadi saudaraku? Karena si kiri dan si kanan tadi saya katakan di depan, orang yang militan, orang yang setia, orang yang loyalitas, orang yang punya pengabdian, orang yang sangat berkomitmen. Maka si kanan berkata, "Oh maaf kiri, saya tidak bisa memberikan senjata itu, pusaka itu kepada kamu. Karena raja sudah berpesan kepada saya, kalau bukan raja yang datang, maka pusaka itu maka tidak dapat diambil oleh siapapun." Si kiri berkata, "Tidak kanan, raja sudah berkata kepada saya ambil. Kau gak percaya sama aku kanan? Kan kita sama-sama pengawalnya raja. Aku percaya samamu, tapi aku berpegang pada amanah." Ini sebuah pengabdian yang luar biasa saudara. Betul-betul dia pegang apa pesan dari sang raja. Si kiri pun berpegang kepada apa yang dikatakan raja. Akhirnya kedua pengawal ini, kanan dan kiri, karena mau mengambil pusaka itu, adu kesaktian. Mereka berantem, mereka luar biasa berperang habis-habisan saudara. Karena sama-sama mempertahankan apa yang dikatakan raja. Akhirnya kedua-duanya saudara tewas. Kedua-duanya mempertahankan apa yang dikatakan raja sebagai sebuah pengabdian. Raja bilang A, lalu si kiri bilang, raja bilang B. Akhirnya A dan B gak ketemu, berantem. Dan mereka masing-masing tewas. Di tempatnya raja berpikir, kok kiri gak datang ya? Lama banget kiri kok gak pulang-pulang. Saat itu dia teringat kepada pesannya, kepada kanan. Bahwa dia tidak boleh memberikan pusaka kecuali raja yang datang. Raja terhenyak, sambil terkejut dia bangkit berdiri dan berlari.
Dia berlari dengan cepat menemui kedua pengawalnya yang paling setia. Namun yang ditemuinya hanyalah tinggal jasad saja. Sebuah penyesalan yang dalam bagi seorang raja ketika memiliki pengawal yang penuh pengabdian. Hanya karena sebuah amanah yang salah. Bapak Ibu Saudaraku, cerita ini menggambarkan bagaimana ketika seseorang mengabdi, blind devoted. Pengabdian yang buta. Sehingga tidak ada hikmat di dalamnya. Demikian juga raja sebagai pemimpinnya. Pasti raja punya kesalahan, ya kan? Pasti raja punya sesuatu, ucapan yang mungkin keliru. Tapi sekiranya di sana ada hikmat, maka hal yang demikian tidak akan pernah terjadi. Tapi yang perlu kita lihat bahwasanya betapa sebuah pengabdian itu memang perwujudannya seperti dua pengawal tadi. Untuk apapun yang akan terjadi, dia akan tetap berpegang kepada apa yang sudah diamanahkan kepadanya. Karena pengabdian berbicara sepenuh hati, sepenuh jiwa, sepenuh kekuatan. Jika hal yang seperti ini kita terapkan di dalam kehidupan bergerejawi, berjemaat saudaraku, dalam kehidupan rohani kita, maka pastilah sesuatu yang besar segera terjadi di setiap gereja-gereja. Masing-masing mengabdikan diri, mengabdikan hidup dengan berpegang kepada apa yang diperintahkan Tuhan masing-masing ke setiap pribadi lepas pribadi. Amin Bapak Ibu Saudaraku. Saya rasa saya nggak perlu berpanjang-panjang. Cukuplah hal ini boleh mengingatkan kita. Apakah kita sesungguhnya sudah mengabdi dengan benar? Apakah yang kita lakukan selama ini adalah sebuah pengabdian atau hanya melakukan sebuah pekerjaan? Karena sebuah pekerjaan kita menantikan imbalan. Sebuah pekerjaan kita menantikan promosi. Sebuah pekerjaan menantikan sebuah pujian. Tapi sebuah pengabdian yang dituntut daripadanya adalah kerelaan, kemauan, dan ketulusan hati. Mari masing-masing kita boleh merenungkan hal ini hari ini Bapak Ibu Saudaraku. Supaya ke depan kita boleh semakin lebih baik lagi ketika kita mau mengabdikan diri. Hidup dimanapun kita berada. Tuhan memberkati. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, kami mengucap syukur, terima kasih buat hari ini. Kalau kami boleh kembali belajar bagaimana kami sesungguhnya harus mengabdi. Bagaimana sesungguhnya kami hidup di dalam Tuhan. Hingga pengabdian kami benar, hingga pengabdian kami menyenangkan hati Tuhan. Bukan semata-mata untuk dilihat oleh manusia. Tuhan ajari kami hari-hari ini Tuhan. Untuk hidup bijaksana, untuk hidup berkenan di hadapan-Mu, kudus di hadapan-Mu. Karena satu hal yang kami mau, bahwa perkenanan Tuhan di dalam hidup kami menentukan bagaimana kami pada akhir hidup kami. Terima kasih Tuhan, sebentar kami akan lanjutkan lagi Tuhan mendengarkan sharing firman-Mu Tuhan. Urapi kami lagi, bahkan lebih lagi Kau kerjakan dalam hati kami masing-masing. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Puji Tuhan, kita telah mendengarkan firman Tuhan yang sungguh luar biasa, memberkati kita. Hari ini kita akan lanjutkan, mari kita tundukkan kepala kita berdoa sejenak. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur buat kebenaran firman-Mu disampaikan oleh hamba-Mu, Ibu Supiti Elizabeth. Kira Tuhan memberkati dan mengurapi, senantiasa memberkati seluruh keluarga dan dalam pemeliharaan Tuhan. Jadi kalau sebentar terus kami akan mendengar firman Tuhan, kira Tuhan mengurapi dan memberkati kami semuanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur bersama-sama kita katakan, amin. Puji Tuhan. Salam Bapak Ibu, jemaat dari kasih Tuhan. Nah, tema kita masih devoted. Nah, kita lihat makna dari devoted ini banyak sekali. Artinya banyak sekali.
yaitu bisa berbakti, setia, berdedikasi, atau mengabdi. Nah, kita lihat Bapak Ibu, kalau berbakti itu artinya memberikan pelayanan, rasa hormat, pengabdian kepada seseorang atau kepada sesuatu. Sementara dedikasi itu pengabdian atau komitmen untuk memberikan tenaga, pikiran, dan waktu demi keberhasilan suatu usaha atau tujuan yang mulia. Nah, kita membaca dari ayat emas kita, yaitu dari Ulangan 6 ayat 5. Berkata, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Nah, Bapak Ibu jemaat yang dikasih Tuhan, berbakti dan berdedikasi. Nah, saya mau ajak kita berbakti dan berdedikasi di saat kita datang beribadah kepada Tuhan. Jadi berbakti dan berdedikasi atau mengabdi itu kan bukan berbicara kepada hamba-hamba Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan saja. Tapi kita semua pelayan-pelayan Tuhan, hamba-hamba Tuhan yang terpanggil dalam pekerjaan Tuhan. Tetapi juga jemaat Tuhan yang datang beribadah. Bagaimana kita bisa mengabdi atau berdedikasi kepada Tuhan. Nah, Bapak Ibu jemaat yang dikasih Tuhan. Kalau kita dalam konteksnya kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. Itu berbicara memberikan keseluruhan keberadaan kita. Untuk Tuhan secara totalitas. Seluruh baik itu pikiran, perasaan, atau emosi kita. Semuanya untuk Tuhan. Artinya tidak ada satu ruang yang kosong. Atau satu ruang kita berikan untuk hal-hal yang lain. Seluruhnya ketika kita datang beribadah kepada Tuhan. Maka seluruh hidup kita harus semuanya tertuju kepada Tuhan. Memang Bapak Ibu jemaat yang dikasih Tuhan. Ketika kita datang beribadah kepada Tuhan, datang beribadah kepada gereja, kita membawa sesuatu. Membawa apa? Membawa pergumulan, membawa topik-topik doa yang harus kita sampaikan kepada Tuhan. Mungkin kita datang beribadah karena kita rindu supaya terjadi mujizat, kesembuhan. Mungkin kita datang beribadah supaya terjadi mujizat finansial karena pekerjaan dan bisnis dan usaha kita mengalami masalah. Tetapi Bapak Ibu jemaat yang dikasih Tuhan, bukan itu yang menjadi fokus utama, bukan itu yang menjadi yang terutama ketika kita datang beribadah kepada Tuhan. Tapi ketika kita datang beribadah kepada Tuhan, kita berdedikasi kepada Tuhan, kita mengasihi Tuhan dengan segenap hati kita. Tuhanlah yang terutama dan yang pertama. Nah, kalau kita membaca dari ayat poin saya yang pertama tadi itu. Jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Nah, Bapak Ibu jemaat yang kasih Tuhan, kita harus beribadah menurut cara yang berkenan kepada Allah. Cara yang berkenan yaitu mengasihi Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap jiwa dan segenap kekuatan kita. Artinya totalitas. Tidak ada ruang. Inilah yang dikatakan Bapak Ibu, carilah dahulu kerajaan surga dan kebenarannya, maka semuanya ditambahkan kepadamu. Nah, artinya ditambahkan Bapak Ibu, ditambahkan itu artinya bukan itu yang terutama. Bukan itu yang utama. Tapi seringkali kita datang beribadah, yang ditambahkan itulah yang menjadi yang utama.
Tetapi hari ini Bapak Ibu, sebagai dedikasi kita kepada Tuhan, kita datang beribadah, menyerahkan seluruh aspek kehidupan kita tertuju kepada Tuhan, bukan hal yang lain. Mungkin kita mengharapkan mujizat, tapi bukan itu yang utama. Yang utama kita mengasihi Tuhan, bertemu dengan Tuhan. Amin Bapak Ibu. Yang kedua, berbakti dan berdedikasi dalam menjalani hidup sehari-hari. Nah, firman Tuhan mengatakan kepada kita dalam Ibrani 12 ayat 2, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Bagaimana dalam kehidupan kita sehari-hari, Bapak Ibu, firman Tuhan mengatakan jangan kamu serupa dengan dunia ini. Artinya kita tidak bisa mengikuti nilai-nilai dunia ini. Kita harus menghindari, tidak mengikuti nilai-nilai, pola pikir dan cara dunia yang bertentangan dengan kehendak Allah. Kita harus berubah dari itu. Karena nilai-nilai atau nilai-nilai dunia ini selalu bertentangan dengan kehendak Allah. Dunia ini selalu menawarkan hal-hal yang sementara. Kekayaan, hedonisme, egois, tidak peduli. Sangat bertentangan dengan firman Tuhan. Bahwa firman Tuhan mengatakan kita harus mengasihi, peduli akan orang lain. Berkorban dan mengasihi sesama. Kalau kita ingin mengabdi atau berdedikasi, berbakti kepada Tuhan, firman Tuhan mengatakan kita tidak sama dengan dunia ini. Cara bisnis kita, cara kita bekerja, cara bisnis kita tidak boleh sama dengan dunia ini. Mungkin orang muda, cara pacarannya tidak boleh sama dengan dunia ini. Amin Bapak Ibu. Dunia selalu menawarkan hal-hal yang sementara. Sementara firman Tuhan selalu menawarkan kekekalan. Jadi nilai-nilai dunia ini tidak bisa kita ikuti. Kalau kita mau berdedikasi dan mengabdi kepada Tuhan lewat kehidupan kita sehari-hari. Yang selanjutnya Bapak Ibu, jemaat yang dikasihi Tuhan. Berbakti, berdedikasi dalam pelayanan. Mengabdi di dalam pelayanan, memberikan diri dengan sepenuh hati untuk melakukan kehendaknya dan menjadi alat bagi kemuliaannya. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, mengabdi kepada Tuhan tidak hanya terbatas pada ibadah formal, tetapi juga mencakup setiap aspek kehidupan. Dari cara berpikir, bertindak, hingga berinteraksi dengan orang lain. Ketika kita melayani Tuhan bukan berbicara ketika kita berada di dalam rumah Tuhan atau ibadah. Tetapi melayani Tuhan juga Bapak Ibu ketika kita berada dalam dunia kerja atau dunia kita sehari-hari. Melayani Tuhan tidak semua orang melayani Tuhan. Tapi Bapak Ibu, tidak semua orang melayani pekerjaan Tuhan. Tapi semua orang melayani Tuhan. Karena melayani pekerjaan Tuhan ketika kita berada dalam rumah Tuhan, kita sedang melayani pekerjaan Tuhan. Tapi yang namanya melayani Tuhan itu kita dalam keseharian kita mengasihi Tuhan, membaca firman Tuhan, berdoa, bersekutu dengan Tuhan. Itulah yang dinamakan melayani Tuhan. Sehingga Bapak Ibu hidup kita menjadi berkat bagi banyak orang.
Karena melayani Tuhan itu berbicara fokus hati. Melayani Tuhan lebih pada membangun hubungan intim dengannya. Sedangkan melayani pekerjaan Tuhan adalah tindakan konkret kita lakukan dalam konteks pekerjaan pelayanan. Melayani Tuhan adalah tentang mengenal dan mengasihi Dia. Sementara melayani pekerjaan Tuhan adalah tentang menerapkan kasih dalam tindakan. Oleh sebab itu Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, kita semua yang hadir di tempat ini adalah orang-orang yang melayani Tuhan. Yang setiap kali, setiap saat merenungkan firman Tuhan dan berdoa, bersekutu, duduk di kaki Tuhan seperti Maria. Itulah orang-orang yang melayani Tuhan. Oleh sebab itu orang bisa melayani pekerjaan Tuhan, tapi belum tentu dia melayani Tuhan. Karena melayani Tuhan itu berbicara yang utama, yaitu membangun satu keintiman atau hubungan yang dekat dengan Tuhan. Oleh sebab itu itulah yang menjadi dasar utama kita. Menjadi pengabdian kita, yaitu ketulusan hati kita, fokus hati kita. Mengasihi Tuhan dan mencintai Tuhan. Itulah yang melayani Tuhan. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, bahwa yang pertama tadi kita berbakti dan berdedikasi saat kita datang beribadah kepada Tuhan. Dan yang kedua, kita berdedikasi dan berbakti kepada Tuhan lewat kehidupan sehari-hari kita, yaitu berubah dengan pembaruan budi kita. Tidak sama, tidak mengikuti nilai-nilai dunia ini. Dan yang ketiga, kita berdedikasi dan berbakti dalam melayani Tuhan, yaitu membangun satu persekutuan hubungan yang intim dengan Tuhan. Puji Tuhan, ini firman Tuhan bagi kita. Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur dan berterima kasih Tuhan pada pagi siang hari ini Tuhan dalam ibadah menara doa. Kiranya Tuhan memberkati seluruh Tuhan umat-Mu yang datang berdoa. Setiap seruan yang kami naikkan hari ini, Kau mendengar dan menjawab setiap seruan kami. Terima kasih Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Bersama-sama kita katakan amin. Kita akan dengarkan beberapa pengumuman. Ibadah doa puasa pada hari Sabtu ini akan dilayani oleh Bapak PDP Sukiwicong dan Bapak Gembala Sidang kita, Bapak Pendeta Dr. Logi Binajar MTA pada 10 WIB setiap hari Sabtu di tempat ini. Ibadah Minggu pada hari Minggu 18 Mei akan dilayani di MFC Podomoro, akan dilayani oleh Bapak Pendeta Dr. Logi Binajar MTH dan Ibu Rosida Rimbun, dan sesi yang ketiga akan dilayani oleh Bapak PDP Aprima Matondang. Ibadah raya di GBI Tiara pada tanggal 18 bulan 5 akan dilayani oleh Bapak PDM Dedi Zega dalam 2 sesi. Ibadah raya di negara akan dilayani oleh Ibu Esther Simamora MTH dalam 2 sesi. Mother's Day pada Persekutuan Lansia Anak Raja GBI Negara pada Rabu 21 Mei pukul 14 WIB akan dilayani oleh Ibu Gembala Sidang kita, Ibu PDM Rosida Rimbun MTH. Miracle Worship Night pada Jumat 23 Mei pukul 18.30 di MFC Podomoro. Seminar dan equip pengerja pada hari Minggu 25 Mei pukul 14 WIB akan dilayani oleh Bapak Gembala Sidang kita dan Bapak Pendeta Aruna dari Jakarta. Ibadah kenaikan ya pada 29 hari Kamis Mei ya akan dilayani oleh Bapak Gembala Sidang kita dalam 4 sesi. Sesi yang pertama pukul 8 WIB, sesi yang kedua pukul 9.45 WIB, sesi yang ketiga 11.30 dan sesi yang keempat 16 WIB. Bagi Bapak Ibu yang rindu memberikan persembahan dapat melalui transfer bank dan QR yang ada tertera di layar. Puji Tuhan, demikian pengumuman bagi kita. Mari kita bangkit berdiri, kita tutup di dalam doa. Bapa di surga, terima kasih, kami mengucap syukur buat ibadah menara doa pada hari ini Tuhan telah berkati.
Kami percaya Tuhan, Engkau Allah yang maha hadir di tengah-tengah ibadah kami Tuhan. Dan memberkati ibadah menara doa ini. Terima kasih Bapa, kami percaya setiap apa yang kami naikkan, kami doakan hari ini Tuhan telah mendengar dan menjawabnya. Berkati Tuhan tempat ini senantiasa, Tuhan berkati dengan damai sejahtera dan berkat yang berlimpah. Pembangunan tempat ini juga kami serahkan dalam tangan-Mu. Semuanya Tuhan terselesaikan tepat pada waktunya. Tuhan memberkati Bapak Ibu Gembala Sidang kami, Bapak Pendeta Dr. Logi bin Aziz MTA dan Ibu Rosida. Kita Tuhan memberkati dengan kesehatan, kekuatan umur yang panjang. Tuhan berkati seluruh keluarga dalam pemeliharaan Tuhan senantiasa. Berkati juga Gembala Pembina kami Jakarta, hamba-Mu Pak Niko. Tuhan berkati dan seluruh deputinya Tuhan dalam pemeliharaan Tuhan senantiasa. Terima kasih Bapak. Kami juga berdoa Tuhan bagi bangsa kami, Indonesia dan kota kami, kota Medan. Kita Tuhan memberkati Indonesia. Berkati pemerintahan kami dari pusat sampai ke daerah. Tuhan yang memelihara, Tuhan yang memberikan hikmat bijaksana atas pemerintahan kami. Terima kasih Bapak, kami serahkan kota kami dan bangsa kami ke dalam tangan pengasihan-Mu. Tuhan, tangan kami juga terangkat untuk kota kudus-Mu. Salam Jerusalem, biarlah damai, sejahtera dan sentosa ada dalam lingkungan tembok dan puri-Mu. Dan biarlah kami yang mencintai-Mu mendapat damai dan sentosa. Jikalau sebentar berakhir ibadah ini kami akan pulang ke rumah kami masing-masing. Tibakan kami dengan selamat sejahtera. Sebelum pulang kami mengarahkan hati kami menerima berkat yang daripada-Mu. Mari kita arahkan hati kita terima berkat yang daripada Tuhan. Pulanglah bawalah damai sejahtera Allah Bapa di surga. Cinta kasih yang sempurna dari Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat pribadi kami. Serta persekutuan yang manis dengan Allah Roh Kudus itu yang menyertai kita sekalian. Mulai hari ini sampai Maranatha bahkan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kita semua yang diberkati bersama-sama kita katakan amin.